Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali siswa kelas 12 yang bersemangat. Di video kita kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai permutasi dan kombinasi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas rumus yang digunakan pada permutasi dan kombinasi, ya, dimana permutasi itu disimbolkan dengan P, kemudian kombinasi itu disimbolkan dengan C, dan rumus yang digunakan juga berbeda. Tetapi untuk pertemuan kemarin kita hanya sekedar mencari nilai permutasi dan kombinasi dari soal. Nah, di video kali ini kita akan mencoba bagaimana pengaplikasian dari permutasi dan kombinasi itu ketika kita menemukan masalah kontekstual. Jadi dilihat di sini perbedaannya, ada beberapa unsur yang membedakan antara permutasi dan kombinasi, di mana yang pertama dari definisinya terlebih dahulu. Kalau dari definisinya, permutasi itu adalah penyusunan unsur dengan memperhatikan urutannya, di mana pada saat kita mendapatkan kejadian AB itu tidak sama dengan kejadian BA. Seperti apa nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sementara pada kombinasi, dia tidak memperhatikan urutannya. Jadi tanpa memperhatikan urutan, artinya ketika yang diambil adalah A kemudian B, itu akan sama ketika yang diambil duluan adalah B baru kemudian A. Nah, kemudian untuk yang kedua, rumus yang digunakan itu tentu saja berbeda. Pada permutasi itu kita hanya n faktorial, jadi permutasi R dari n unsur itu n faktorial per, tinggal dikurangi saja kemudian difaktorialkan lalu dibagi. Nah, sementara pada kombinasi setelah dikurangi harus dikali lagi dengan si R-nya. Nah, untuk membedakan kapan kita harus menggunakan rumus permutasi, kapan kita harus menggunakan kombinasi, di sini sudah Ibu paparkan beberapa contoh di mana kapan kita harus menggunakan permutasi dan kapan kita harus menggunakan kombinasi. Oke. Diperhatikan di sini, pada permutasi banyak beberapa contoh soal yang menunjukkan bahwa itu permutasi. Misalkan memilih pengurus dari suatu organisasi. Misal ada 5 orang, kemudian akan dipilih 3 orang dengan langsung ada jabatannya, yaitu sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, ketika 5 orang ini akan dipilih 3 orang, jadi misalkan 5 orang ini adalah A, B, C, D, E, kemudian jabatannya adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi kan misalkan di sini bisa saja ketuanya si A, kemudian sekretarisnya si B, kemudian sekretaris bendaharanya si C. Nah, ada kejadian kedua, ternyata ketuanya si B, sekretarisnya si A, kemudian bendaharanya si C. Walaupun 3 orang ini sama-sama menjabat, dia sama orangnya, ada A, kemudian ada B, dan ada C, tetapi ini bukan hal yang sama. Nah, itu maksudnya. Atau supaya lebih jelasnya, kita ambil 2 orang sajalah. Misalkan kita ambil 2 orang, sekedar 2 orang untuk menjadi ketua dan sekretaris. Nah, di sini bisa kita lakukan si A ini adalah ketua, kemudian si B adalah sekretaris, atau si B adalah ketua, si A adalah sekretaris. Nah, tentu 2 buah ini berbeda, tidak sama. Nah, ini maksudnya yang memperhatikan urutannya. Ketika urutannya berbeda, maka kejadian yang ditimbulkan juga menjadi berbeda. Karena tidak akan sama pada saat ketua jadi sekretaris dengan si B yang jadi si A jadi ketua dan si B jadi ketua. Inilah kenapa harus digunakan rumus permutasi.
Jadi permutasinya bagaimana? Ya permutasi dari 5 orang akan diambil 2 orang. Berarti kalau kita mencarinya adalah 5 faktorial per 3 faktorial, karena ini dikurang sesuai dengan rumusnya. Ya langsung saja 5, 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial, tinggal dibagi maka hasilnya adalah 20 susunan. Ya, jadi artinya bisa saja AB, kemudian BA, AC, kemudian CA, AD, kemudian DA, AE, kemudian EA. Kemudian lagi BC, CB, BD, DB, BEB, EB, dan seterusnya sampai dengan 20 susunan. Nah, ketika kita menentukan permutasi seperti ini sebenarnya bisa juga ditentukan dengan menggunakan aturan pengisian tempat. Nah, ini tergantung kalian saja lagi, apakah kalian mau menggunakan aturan pengisian tempat atau mau menggunakan rumus permutasi. Ketika tidak ada syarat-syarat yang menentukan, maka kita bisa juga menggunakan aturan pengisian tempat dan permutasi. Jadi pada saat kita ketemu soal yang sebenarnya memakai aturan pengisian tempat, bisa juga pakai rumus permutasi. Jadi karena dia ada 2 orang, karena yang dipilih adalah ketua dan sekretaris, berarti tempatnya hanya ada 2. Ini bisa kalian lihat lagi materi sebelumnya pada kaidah pencacahan, yaitu aturan pengisian tempat, di mana tempat yang tersedia adalah untuk ketua dan sekretaris. Nah, dari 5 orang ini, dari A, B, C, D, E akan dipilih sebagai ketua. Jadi ada 5 orang yang bisa berkesempatan menduduki posisi sebagai ketua. Ketika si A sudah dipilih, maka dia tidak bisa lagi menjabat sebagai sekretaris. Maka tersisalah posisi untuk sekretaris tinggal 4 orang. Nah, ketika dikalikan maka hasilnya sama saja 20 susunan. Ya, seperti itu. Jadi kita tuh harus melihat keadaan pada masalah kontekstual yang kita temui. Ketika kita susun unsurnya, apakah sama atau berbeda. Nah, ketika sama maka gunakanlah rumus permutasi. Ketika dia sama maka gunakan rumus kombinasi. Ketika dia berbeda maka gunakan rumus permutasi. Oke, selanjutnya menyusun buku dalam rak. Nah, misalkan ada di dalam sebuah lemari, kita akan menyusun buku. Anggaplah bukunya adalah buku bahasa. Kan kalau di dalam rak itu kan bukunya tersusun seperti ini ya. Nah, dianggaplah di sini buku bahasa, di sini buku bahasa Inggris, di sini buku matematika. Tentu akan berbeda susunannya ketika kita menyusunnya seperti ini. Buku matematika duluan, buku bahasa Inggris, baru kemudian buku bahasa. Nah, walaupun dia terdiri dari unsur yang sama di sini, maksudnya sama-sama bahasa, sama-sama matematika, dan sama-sama bahasa Inggris, tetapi karena susunannya berbeda, tidak sama, ketika kita lihat atau kita susun bukunya, ternyata dia terbentuknya berbeda. Nah, maka gunakanlah rumus permutasi. Tergantung kita lihat saja lagi mau menyusun berapa buku untuk menghasilkan berapa bukunya. Kemudian yang ketiga, menyusun angka menjadi bilangan. Nah, sama seperti aturan pengisian tempat kemarin ya. Ada misalkan angka dari 1, 2, 3, 4, 5. Mau disusun angka puluhan misalkan. Angka puluhan. Berarti di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian jika angka 1 misalkan kita sudah pakai, di sini 5. Kemudian kalau angka 1 sudah kita pakai, tinggallah di sini 2, 3, 4, 5. Tinggal ada 4. Maka hasilnya adalah 20. Ya, sama seperti permutasi. Maka kita bikin permutasi 5, 2. Kenapa permutasi? Karena ketika angka yang kita timbulkan atau bilangan yang kita hasilkan adalah 23, itu tidak sama hasilnya dengan 32. Walaupun sama-sama 3, sama-sama 2, tetapi bilangan ini adalah bilangan yang berbeda. Itu kenapa sebabnya kita harus menggunakan rumus permutasi. Ini Ibu menjelaskan secara sekilas saja untuk kapan kita harus menggunakan permutasi dan kombinasi. Untuk selanjutnya akan kita bahas di contoh soalnya.
Kemudian di sini ada menyusun warna bendera. Nah, misalkan ada bendera warna merah, kemudian ada bendera warna putih. Akan disusun menjadi satu bendera, yaitu berarti benderanya bendera merah dan putih. Bendera merah putih yang pertama. Nah, dari bendera ini kita susun lagi. Berarti ada dua, bendera putih dan bendera merah, putih merah. Bendera merah putih itu adalah bendera Indonesia. Bendera putih merah itu bendera Polandia kalau tidak salah ya. Nah, ketika kita susun seperti ini, urutannya kita bedakan, ternyata hasilnya juga berbeda. Maka pada saat penyusunan bendera ini kita gunakanlah rumus permutasi. Ya, seperti itu. Kemudian untuk permutasi sudah. Nah, apa bedanya dengan kombinasi? Nah, sekarang kita lihat di sini. Memilih anggota regu dalam kelompok atau tim. Misal ada 7 orang. Kita akan memilih 3 orang tim takraw. Ya, karena sepak takraw itu 3 orang ya. Nah, misalkan orangnya adalah A, B, C, D, E, F, G. Susunan pertama A, B, C. Terus kita ubah urutannya C, A, B. Walaupun si A duluan yang diambil, kemudian si B yang dipilih, kemudian si C. Dengan si C duluan yang dipilih, si A duluan, kemudian si A, dan dilanjutkan dengan si B, ini adalah hal yang sama. Kenapa? Karena A, B, C ini adalah satu tim. Sementara di sini juga timnya beranggotakan oleh A, B, dan C. Ya, sama saja. Nah, itu kenapa kita harus menggunakan kombinasi. Jadi pada saat tim yang tidak ada jabatannya seperti ketua, sekretaris tadi, maka kalau kita hanya memilih beberapa orang untuk menghasilkan beberapa orang, itu kita gunakanlah rumus kombinasi. Jadi ini pada saat tim sepak bola misalkan, atau tim voli, itu kan ketika kita ambil A duluan, baru kemudian B, baru kemudian C, D, E, kemudian kita ubah urutannya. Kita pilih E duluan, kita pilih C, kita pilih si A, kita pilih B, kita pilih D. Maka ini juga akan sama, karena dia tim yang pertama beranggotakan A, B, C, D, E. Tim yang kedua juga beranggotakan A, B, C, D, E. Karena dia tidak memperhatikan jabatannya. Nah, kalau hanya sekedar memilih seperti itu, maka kita gunakan rumus kombinasi. Oke, kita lanjutkan lagi. Memilih baju dan celana dalam berpakaian. Nah, sama seperti tadi, misalkan ada baju warna merah dan hijau. Anggaplah bajunya merah, kemudian celananya hijau. Nah, ketika si orang tadi dia memakai baju warna merah duluan, ya, ini dia pakai baju warna merah, kemudian baru dia memakai celana warna hijau. Yang kedua, dia memakai celana duluan warna hijau, kemudian baru dia memakai baju warna merah. Nah, ini adalah hal, kenapa saya buat tidak sama? Ini adalah kejadian yang sama saja. Ya, walaupun hijau duluan yang kita masukkan, baru kemudian merah, hasilnya akan tetap sama ketika merah duluan, baru kemudian hijau. Itu kenapa kita menggunakan rumus kombinasi. Mencampurkan 2 atau lebih warna. Nah, seperti ini. Misal ada 2 buah warna cat, ada warna
merah dan ada warna biru. Yang pertama, kita masukkan warna merah ke dalam ember. Baru kita masukkan warna biru ke dalam ember. Maka hasil yang dikeluarkan adalah akan berubah menjadi warna ungu. Nah, sekarang posisinya kita balik. Warna biru duluan kita masukkan, baru kemudian warna merah kita masukkan. Hasilnya juga akan sama, tetap warna ungu. Jadi apapun duluan yang kita kerjakan, hasilnya akan sama, maka itulah yang dinamakan dengan kombinasi. Dia tidak memperhatikan urutannya. Apapun yang duluan, maka dia akan sama hasilnya. Ya, seperti itu. Jadi yang kita lihat itu hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya. Kemudian mengambil beberapa jenis bunga, jenis hewan atau jenis benda. Nah, misal di sini ada bunga mawar, melati, dan anggrek. Dari bunga mawar, melati, anggrek ini kita mau memilih 2 bunga. Misalkan kita memilih mawar dan anggrek. Misalkan si A memilih mawar, baru kemudian dia memilih anggrek. Artinya dua buah jenis bunga tadi sudah dipegangnya, mawar dan anggrek. Ternyata si B memilih anggrek dan mawar. Ya, ternyata apa yang dipegang si A dan apa yang dipegang si B itu adalah hal yang sama. Walaupun si A duluan mengambil mawar dan kemudian anggrek, dan B mengambil anggrek duluan baru mawar, karena hasil yang didapatkan itu menjadi sama, nah, maka kita pada saat menemukan soal seperti ini, kita gunakanlah rumus kombinasi. Kecuali kalau kita menyusun ya, bunga menjadi berurutan atau di dalam suatu tempat seperti itu. Kemudian bunganya harus disusun melingkar. Nah, itu beda lagi. Melakukan jabat tangan. Nah, yang terakhir melakukan jabat tangan. Ada 2 orang berjabat tangan, si A dan si B. Yang pertama si A yang mengulurkan tangan duluan, baru kemudian si B. Artinya si A dan B berjabat tangan. Kasus kedua, B duluan yang mengulurkan tangan, baru kemudian si A. B dan A berjabat tangan. Ya, karena orangnya sama saja, hasil akhirnya ya sama-sama si A dan si B akhirnya berjabat tangan, maka ini juga menggunakan rumus kombinasi. Jadi yang mana duluan, ya sama saja hasilnya, maka kita gunakan rumus kombinasi. Ya, seperti itulah kira-kira perbedaan antara kombinasi dan permutasi ya. Bisa kalian putar saja videonya supaya lebih paham membedakan permutasi dan kombinasi. Nah, beda selanjutnya adalah jenis. Di permutasi ada beberapa jenis. Jenis yang pertama, dia permutasi biasa, dia dari unsur yang berbeda. Kemudian jenis yang kedua, untuk jenis yang kedua, dia permutasi dari unsur yang sama. Nah, untuk permutasi dari unsur yang sama ini, misalkan saja kita akan menentukan berapa banyak susunan huruf yang dibentuk dari kata masalah. Ini untuk yang ini ya, dari kata masalah. Nah, di sini kita tinggal melihat. Jadi rumus permutasi dari beberapa unsur yang sama ini adalah n faktorial per k faktorial. Ini permutasinya. Nah, seperti apa? Misal dilihat di sini, masalah ini ada n-nya ada 7. Artinya banyak seluruh hurufnya. Kemudian k itu adalah huruf-huruf yang sama. Jadi bisa dilihat bisa kita lihat di sini.
huruf M-nya ada 1, huruf A ada 3, huruf S ada 1, huruf L ada 1, huruf H ada 1. Nah, masalah berarti di sini permutasinya adalah 7 faktorial per 3 faktorial. Jadi kita ambil unsur yang samanya untuk menjadi pembaginya. Ketika misalkan di sini ada 2, misalkan S-nya ada 2 di sini. Nah, maka untuk pembaginya 3 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial. Jadi kita lihat unsur-unsur yang samanya saja. Untuk yang di atasnya adalah jumlah dari keseluruhan hurufnya. Ya, kenapa seperti itu? Misal ada kata apa, mau kita susun. Kan ada A1 dan A2. Susunan pertama bisa P, A1, A2. Kemudian P, A2, A1. A, A1, P, A2, A2, P, A1. A1, A2, P, A2, A1, P. Kan seperti itu. Ya kan? Harusnya ada 6. Nah, sekarang kita anggap A ini sama. Nah, sementara ini kan sama nih, PAA, di sini juga PAA, maka ini terhitung 1. Jadi, apa di sini juga apa, terhitung 1. AAP terhitung 1. Maka untuk menghasilkan atau mencarinya, berarti 3 faktorial per 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Karena A-nya ada 2. 3 faktorial dari mana? Dari banyak hurufnya. Kan di sini berarti 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Nilainya adalah 3. Inilah dia, 1, 2, 3. Nah, itu sebabnya kenapa harus dibagi dengan unsur yang samanya tadi. Untuk lebih jelasnya nanti ada contoh yang Ibu kasih. Ibu hanya pemaparannya saja. Oke, kita lanjut ke permutasi siklis. Nah, kalau permutasi siklis ini tinggal mengurangi 1 saja dari banyak anggotanya. Misal ada 7 orang duduk melingkar. Melingkar artinya mejanya bulat gitu ya. Nah, kalau menghitung permutasi siklis artinya dia berapa banyak cara 7 orang ini duduk secara melingkar, maka tinggal dikurangi saja. Jadi rumusnya itu adalah n kurang 1 faktorial. Nah, seperti itu saja. Berarti 7 dikurang 1 faktorial sama dengan 6 faktorial. Tinggal dijabarkan saja 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya adalah 720. Ya, seperti itu. Ya, itu saja pemaparan untuk materi kita hari ini. Kita supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal ya. Yang pertama, berapa banyak cara susunan pengurus RT yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris, dan seorang bendahara, dibentuk dari 8 calon pengurus. Nah, di sini sudah jelas dia ada pengurus yang ada jabatannya. Berarti kita harus pakai permutasi. Berarti artinya permutasi 8, 3. 8 dari banyak calonnya, 3 dari banyak jabatannya. Ya, tinggal langsung saja 8 faktorial per 5 faktorial karena dikurang ya. Berarti 8, 7, 6, 5 faktorial per 5 faktorial. Ini tinggal dikalikan saja. 42 dikali 8 itu 336 susunan ya. Dan ini kalian boleh mengerjakannya dengan aturan pengisian tempat, itu tidak masalah. Yang penting hasilnya dia akan sama nanti. Posisinya adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Posisi ketua itu bisa didapatkan oleh 8 orang tadi. Ketika 1 sudah terpilih, maka tinggal sisa di sini 7. 1 sudah terpilih, tinggal sisa di sini 6.
8, 7, 6. Ya sama saja, 336 susunan. Ya, jadi boleh bebas kalian mau menggunakan rumus permutasi atau menggunakan aturan pengisian tempat. Contoh yang kedua. Dari 10 orang yang mendaftar karyawan di suatu perusahaan, hanya akan diterima 6 orang sebagai karyawan. Nah, kalau 6 orang kan misalkan yang terpilih adalah A, B, C, D, E, F. Kemudian bisa saja yang terpilih duluan F, D, E, C, B, A. Nah, ini kan sama saja, orangnya tetap sama. Maka di sini berlakulah kombinasi. Karena dia tidak ada jabatan ya. Jadi satu orang itu tidak harus menjabat apa, yang satu lagi tidak harus menjabat apa, tidak seperti itu. Maka gunakan saja kombinasi, berarti kombinasi 10, 6. Kombinasi 10, 6 artinya 10 faktorial per 4 faktorial kali 6 faktorial. Ingat, kalau kombinasi setelah dikurangi harus dikali lagi dengan si R-nya. Yang 10 kita batasi sampai dengan 6 karena 6 yang paling dekat, supaya bisa dibagi atau dicoret. Yang 4 ya kita jabarkan saja. Nah, 4 kali 2 itu 8, 3 bagi dengan 9 itu 3. Jadi 3 kali 10, 30 dikali 7, 210. Cara. Nah, ketika kombinasi itu tidak pakai aturan pengisian tempat ya. Jadi aturan pengisian tempat itu bisa dipakai ketika soalnya permutasi yang tidak ada syarat-syarat yang berarti. Kalau hanya sekedar memilih, itu bisa kita pakai juga aturan pengisian tempat. Sebenarnya terbalik. Yang paling mudah itu adalah aturan pengisian tempat, karena pada saat ada syarat-syarat yang berlaku, maka kita lebih mudah memakai aturan pengisian tempat dibanding dengan permutasi. Ya, jadi bisa kita pakai aturan pengisian tempat, tapi tidak selamanya kita bisa gunakan permutasi. Sebenarnya bisa saja pakai permutasi, tetapi harus ada aturan-aturan yang lain. Nah, jadi supaya tidak bingung ya pakai saja aturan pengisian tempat. Oke, contoh yang ketiga. Dalam rapat anggota tahunan suatu koperasi dihadiri 15 peserta. Salah satu agenda acara adalah memilih 3 orang dari semua peserta yang hadir mewakili koperasi dalam suatu seminar. Jadi misalkan yang dipilih adalah, yang pertama terpilihlah si A, kemudian terpilih lagi lah si B, kemudian terpilih lagi si C. Kalau kita putar, misalkan yang terpilih duluan adalah si C, kemudian terpilih si A, baru kemudian si B. Nah, ketiga orang ini kan adalah orang yang sama. Dia tetap adalah tim yang mewakili. Ya, karena sama saja, orangnya yaitu juga, maka pakailah rumus kombinasi. Berarti kombinasi 15/3. 15/3 berarti 15 faktorial per 12 faktorial 3 faktorial. Kurangi dulu, baru kemudian dikali lagi dengan si R-nya. Yang 15 batasi sampai 12. Yang 3 itu dijabarkan saja. Yang 12 dicoret, 3 ini bisa dicoret dengan 15, 2 ini bisa dicoret dengan 14. Nah, ini tinggal kita kali saja. 5 kali 7, 35 dikali 13. 455 cara. Ya, seperti itu ya. Oke.
Kemudian yang keempat, contoh yang keempat. Oke, contoh yang keempat. Ada 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dengan berapa cara mereka dapat duduk secara berdampingan jika posisi duduk sembarang dan anak laki-laki perempuan itu terpisah? Ini sudah jelas permutasi ya, karena susunan. Ketika susunan duduknya, karena dia berdampingan ya. Misal urutannya A, B, C, D, E. Karena dia duduknya berdampingan, maka dia akan berbeda kalau duduknya seperti ini. Nah, 2 orang saja yang bertukar tempat, itu sudah kejadiannya itu tidak sama. Maka harus dipakai rumus permutasi atau boleh kalian gunakan aturan pengisian tempat. Untuk gunakan rumus permutasi, karena posisi duduknya sembarang, yang pertama kita langsung saja permutasi 5. Dari 5 orang, 3 ditambah 2 akan duduk berdampingan 5 orang. Itu maksudnya. Jadi permutasi 5 artinya 5 faktorial per 0 faktorial, karena dikurang ya. Nah, 5 faktorial per 0 faktorial, mesti ingat nilainya berapa? Nilainya 1. Berarti 5, 4, 3, 2, 1. Maka hasilnya adalah 120 cara. Nah, ketika yang B itu berbeda lagi. Anak laki-laki dan anak perempuan terpisah sehingga hanya sepasang saja yang berdampingan. Karena dia terpisah, berarti di sini juga terpisah. Anak laki-laki 3 akan duduk 3 orang dikali dengan anak perempuan 2 orang mau duduk 2 orang ya, berarti 3 faktorial per 0 faktorial dikali dengan 2 faktorial per 0 faktorial, artinya 3 kali 2 kali 1 dikali 2 dikali 1. Sini adalah 12 cara ya, karena dia terpisah ya. Nah, ini sebenarnya bisa juga pakai aturan pengisian tempat ya, silakan di sini diperhatikan. Pada saat duduknya berdampingan dengan urutannya bebas, artinya siapapun boleh duduk berdampingan, maka kan tadi orangnya ada 5 orang. Anggaplah A, B, C itu laki-laki, DE itu perempuan. Nah, karena 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, artinya di sini karena dia duduknya bebas, jadi boleh pertama ini boleh si A boleh, si B boleh, si C, si D, si E, terserah mau duduk dimanapun. Berarti ada 5 orang. Kalau si B yang sudah duduk di sini, berarti tinggallah si A, C, D, E, tinggallah 4 orang. Ternyata si D yang mau duduk di tempat kedua. Berarti tempat ketiga tinggallah A, C, dan E. Tinggal 3 orang. Ternyata di tempat ketiga maunya si E yang duduk. Tinggallah A dan C. Tinggallah 2 orang. Ternyata di tempat keempat si A yang mau duduk. Maka tinggallah si C 1 di sini. Nah, sama saja ya, hasilnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, pada saat yang poin B, nah susunannya menjadi seperti ini. Ini untuk tempat laki-laki, ini untuk tempat perempuan. Nah, dia tidak bisa digabung-gabung. Yang bisa bertukar hanya 3 orang yang si laki-laki ini dan 2 orang si yang perempuan ini. Jadi misalkan untuk tempat yang pertama A, B, dan C. Ya, karena DE tidak boleh duduk sembarangan ya di antara A, B, dan C tadi. Berarti di sini hanya bisa diduduki oleh 3 orang. Atau boleh 2, 3, sama saja. Nah, ternyata si B yang mau duduk. Tinggallah si A dan si C. Tinggal 2. Tinggal 1. Posisi yang kedua, itu
itu hanya posisi si perempuannya, yaitu si D dan E. Maka di antara D dan E ini adalah 2 orang. Kalau misalkan si E yang duduk di tempat keempat, berarti tinggallah di sini si D. Tinggal 1. Nah, karena dia terpisah ya. Karena soalnya anak laki-laki dan anak perempuan terpisah, sehingga hanya sepasang saja yang berdampingan. Nah, maksudnya di sini adalah kalau di sini A, B, C, kemudian di sini A, tinggallah C. Artinya yang berdampingan hanya C dan E. Si C itu laki-laki dan si E itu perempuan. Sehingga hanya sepasang saja yang berdampingan. Sementara yang lain harus terpisah. Maka pengalinya adalah 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Nah, seperti ini. Ada 12 cara. Jadi ini kita banyak harus memainkan logika kita, bagaimana kita bisa menyelesaikan soal-soal dengan masalah kontekstual seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kelima. Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata malam? Nah, ini permutasi dari unsur yang sama. Sama seperti ini tadi ya. Oh, sudah dihapus. Ya, permutasi dari unsur yang sama. Kita tinggal menghitung saja N-nya ada berapa. N ini banyak katanya ya, bukan huruf N. Banyak kata, banyak huruf, ada 5. Tinggal kita hitung, M-nya ada 1, A-nya ada 2, L-nya ada 1, M-nya ada 2. Ya, M ada 2. Nah, ini tinggal dicari saja. Nilai permutasinya adalah 5 faktorial karena banyak hurufnya ada 5. Kemudian dibagi dengan unsur-unsur yang sama. M-nya karena ada 2 berarti 2 faktorial. A-nya ada 2 berarti 2 faktorial. 1 ya tidak perlu dikurang karena 1 faktorial pun nilainya adalah 1. Jadi tinggal 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial 2, 1. Ini dibagi saja. Maka dapat hasilnya 30 kata ya. 30 susunan. Jadi bisa di sini katanya adalah malam. Bisa jadi di sini malam. Bisa jadi lam dan seterusnya. Masih banyak lagi susunannya sehingga terbentuklah ada 30 kata. Terakhir contoh yang ke-6. Oke, contoh yang ke-6, dari 12 orang yang terdiri dari 8 perempuan dan 4 laki-laki. 8 perempuan, 4 laki-laki akan dipilih 5 orang. Oh, jadi dari 12 ini mau dipilih 5 orang. Berapa banyak cara pemilihan? Ya, karena tidak ada jabatan, tidak ada apapun, berarti sudah jelas di sini pakai kombinasi. Cuman ada 3 ya. Tanpa batasan, ya artinya pemilihannya boleh berapapun perempuannya, berapapun laki-lakinya, pokoknya hasilnya tuh 5 orang. Misalkan perempuannya 1, laki-lakinya 4, totalnya 5. Atau perempuannya 2, laki-lakinya ada 3, tetap 5 orang. Nah, kalau tanpa batasan seperti ini, maka tinggal langsung saja kombinasi 12, 5. Karena memilih 5 orang dari 12 orang. 12-nya nyampur. Tinggal 12 faktorial per 7 faktorial 5 faktorial. Yang 12 itu batasi sampai 7. Yang 5 itu boleh dijabarkan. 5 kali 2, 10. 4 kali 3, 12. Nah,
Ya, kenapa harus dijabarkan ya, supaya enak coret-coretnya itu ya. Itu maksudnya. Tinggallah 11 dikali 9 kali 8. Hasilnya adalah 792 cara. Oke. Yang kedua, terpisah. 3 perempuan dan 2 laki-laki. Berarti dari 8 orang perempuan ini dipilih 3 orang. Dari 4 laki-laki dipilih 2 orang. Sehingga dalam kelompok itu hanya ada 3 perempuan dan 2 laki-laki. Jadi ada batasannya ya. Nah, artinya di sini dari 8 orang perempuan akan dipilih 3 orang. Kemudian dari 4 orang laki-laki akan dipilih 2, sehingga jumlahnya tetap 5. Jumlah keseluruhan tetap 12. Nah, di sini 8 faktorial per 5 faktorial 3 faktorial dikali 4 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. Dari mana datangnya ya, lihat rumusnya. Jadi jangan lagi bertanya, ini dari mana datangnya 5, dari mana datangnya 2. Nah, itu sudah ada rumusnya. 8, 7, 6, 5 per 5 faktorial 3, 2, 1. 3, 2 itu 6 dikali dengan 4, 3, 2 2 faktorial 2, 1. Ini dibagi 2. Maka dapatlah hasilnya 8 kali 7, 56 dikali 2 kali 3, 6. Maka hasilnya adalah 312 cara. Ya, itu kalau 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Nah, sekarang minimal 2 laki-laki. Minimal 2 laki-laki. Minimal ya, berarti tidak boleh 1 laki-lakinya. Karena dia minimal 2 laki-laki, berarti ada beberapa kejadian. Bisa 2 laki-laki, 3 perempuan. Kenapa perempuannya jadi 3? Karena dipilihnya 5 orang. Yang kedua, bisa 3 laki-laki. Karena dia minimal 2 ya, berarti boleh 3. Kalau 3 laki-lakinya berarti perempuannya ada 2 perempuan. Kejadian yang keempat, bisa 4 laki-laki, bisa 1 perempuan. Ada lagi? Tidak ada. 5 laki-laki, 0 perempuan. Apakah memenuhi? Tidak, karena laki-laki hanya ada 4 orang. Makanya ini tidak bisa dipakai. Ya, yang penting kita itu memilih 5 orang. Jadi kalau laki-lakinya 2, berarti perempuannya 3. Ini sama seperti yang B tadi ya, cuma nanti dia dijumlah. Yang pertama dijumlahkan dengan yang kedua, jumlahkan lagi yang ketiga. Oke, yang pertama saja dulu. 2 laki-laki, 3 perempuan. Berarti kan kombinasi 42 kali kombinasi 83. Ya, ini karena perempuan duluan, ini baru laki-laki, laki-laki duluan baru perempuan, ini sama saja ya urutannya. Karena dia dikali, dia tidak pengaruh juga. Ini tadi sudah dapat hasilnya adalah 312 cara. Nah, di sini tinggal kita lanjutkan saja kalau yang memilih 3 laki-laki, 2 perempuan. Berarti kombinasi 43 dikali kombinasi 82. 4 faktorial per 1 faktorial 3 faktorial dikali 8 faktorial per 6 faktorial 2 faktorial. Kali 3 faktorial
dikali 8, 7, 6 faktorial 4. Nah, didapatlah hasilnya 4 dikali dengan 4 kali 7 ya, 28. Hasilnya 112 cara. Nih kejadian yang kedua. Kejadian yang ketiga adalah 4 laki-laki dan 1 perempuan. 4 laki-laki dan 1 perempuan. Berarti di sini kombinasi 4 dari 4 orang laki-laki dipilih 4 orang. Kombinasi 8 1 dari 8 perempuan dipilih 1. Sama dengan 4 faktorial per 0 faktorial 4 faktorial dikali 8 faktorial per 7 faktorial 1 faktorial. Ini tinggal dibagi saja, nilainya 1 dikali 8 kali 7. Maka 1 kali 8 cara. Nah, keseluruhannya adalah kalau minimal 2 laki-laki, berarti minimal 2 laki-laki adalah cara yang pertama ditambah dengan cara yang kedua ditambah dengan cara yang ketiga. Hasilnya adalah 424 ditambah 8, 432 cara. Nah, jadi kalau ada minimal seperti ini, ya berarti ada satu-satu. Kita cari baru kita jumlahkan. Ya, itu saja untuk materi hari ini, permutasi dan kombinasi. Ingat bahwa kalau permutasi itu kita lihat ketika susunannya kita rubah, maka hasilnya juga akan berubah. Tapi pada saat kombinasi, ketika susunannya kita rubah, maka dia tetap kejadiannya sama saja. Itu yang membedakan. Kemudian untuk rumusnya, kalau permutasi itu tinggal hanya dikurangi saja pembaginya, sementara pada kombinasi itu setelah dikurangi harus dikali lagi dengan si R-nya. Dan untuk permutasi ada yang namanya permutasi dari beberapa unsur yang sama. Ini kalau biasa dia ada di buku-buku itu kita menyusun kata. Kemudian ada permutasi siklis dengan cara mengurangi 1 dari banyak unsurnya. Oke, materi hari ini untuk permutasi dan kombinasi segini saja. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan membahas peluang. Ya, peluang suatu kejadian. Silahkan diputar ulang saja videonya. Untuk latihan akan Ibu kasih secara offline saja, tidak melalui video ini. Dan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Silahkan dipahami kembali, putarlah videonya berulang-ulang supaya lebih paham. Dan selamat belajar, tetap selalu jaga kesehatannya dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe.